Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah kita bersama-sama berada di masjid ini untuk tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Jarak yang paling dekat dengan surga itu dicapai dengan thalabul ilmi. Sampun paham nggih? Kenapa kok ulama mengatakan jarak yang terdekat dengan surga adalah thalabul ilmi? Karena man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Siapa yang mencari jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jenengan setuju? Sing rak melu ora setuju ora. Oh, ana kegiatan. Ana kegiatan yang tidak mungkin diwakilkan. Itu bahasa kedinasan. Nanti dikabar-kabarkan. Kalau mau ke surga yang paling cepat ya thalabul ilmi. Nah, ini ilmu yang paling puncak, Masya Allah ya. Tadi saya bisiki salah satu jamaah, kuncinya ibu-ibu loh ini. Atas-atas bu ya. Mari kita telusuri. Maka kita sekali lagi mengirimkan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah menyiapkan banyak tadinya. Tadi malam saya pers gitu supaya cocok dengan jamnya. Jamnya kan cuma 1 jam ya, sampai jam 6. Harus dipers supaya cocok. Lah ketemulah 30. Berarti satu tayangan 2 menit, padahal dawa iki tayangan. Pakai siji wis dawa. Ya mugi-mugi melampah. Monggo sareng-sareng pasang niat malih thalabul ilmi, sehingga niat kita ini diterima oleh Allah. Karena setelah hijrah tahun 8 kenabian, tahun 8 hijrah ya, hijriah ya, artinya Nabi sudah hijrah ke Madinah tahun ke-8, itu tidak ada lagi hijrah. Yang tertinggal cuma 2, niat dan jihad. Nglorone angel. Niat ki wis kenceng ning awal, ning tengah glewar. Jadi kita harus kencengi niat untuk thalabul ilmi. Mari kita simak tayangan sebagai berikut. Wah, ini kan bahagia banget nih ya. Ming ngono tok beyang-beyang. Senyumnya selebar senyum Pepsodent. Jadi menunjukkan ekspresi yang bahagia. Tapi apakah begitu bahagia? Ternyata ilmu pengetahuan mengatakan itu kesenangan. Nah, yang pendek-pendek itu kesenangan. Bahagia itu jauh. Sekali bahagia itu tidak hilang-hilang. Itu kuncinya banyak, nanti kita cari bagaimana memperoleh bahagia. Oh, kurang maju ya. Ibu yang di belakang midanget nggih. Nggih. Pokoke nek pengen cedhak karo swarga pindah mriki wae panitia sampun. Nggih. Nek adoh karo swarga ya tambah mburi mojok golek senderan. Karena wis sepuh berarti kudu senderan nggih. Baik, kita lanjutkan.
Ini penemuan orang barat. Ternyata tempat tidur yang bagus itu tidak bisa membeli tidur. Orang yang bahagia itu tidur di gerobak itu bisa. Di Jakarta sekarang banyak manusia gerobak. Komputer itu tidak bisa menggantikan otak. Sekarang sudah melampaui otak malah AI. Tapi bagian otak yang lain dia tidak punya. Karena bagian otak yang lain itu ada perasaan. Nah, ini AI rano perasaannya. Terus barang-barang yang penting-penting bagus-bagus, kinclong-kinclong, itu termasuk tasnya untuk membuat kecantikan, tapi kecantikan yang hakiki tidak bisa dibeli. Ya. Paling-paling yo ketoke idepe kok apik melengkung, baru sedai oh tempelan. Sekarang banyak itu kepalsuan idep itu ya. Nah, terus rumah tidak bisa membeli rasa di rumah atau home ya. Makanya banyak orang tua yang tidak mau di tempat anaknya. Delok ya paling balik. Nek mboten percaya jenengan tanglet Pak Kamdo. Pak Sukamdo itu, Ustadz Sukamdo itu kalau di rumah putranya di Jakarta nggak lama-lama karena dia balik ke Semarang lagi. Disuruh ke sana terus mau Pak. Nanti mau. Dan semua termasuk saya kalau udah 3 hari itu rasanya lama banget balik ke Semarang. Anaknya dua-duanya di Jakarta. Terus obat bisa dibeli tapi kesehatan tidak bisa. Ya. Kemewahan bisa dibeli tapi budaya seperti ini, guyub seperti ini itu nggak bisa dibeli. Ya. Ini pembinaan lama. Sampai 4,5 sab laki-laki, tidak tahu yang perempuan sedang ngitung. Ini kebahagiaan ya. Saya mungkin niki, no, sanes. Oh betul nggih. Niki saya. Terus noleh. Untuk seneng-seneng bisa dibayar dengan uang. Tapi kebahagiaan tidak bisa. Kemarin ada yang seneng-seneng di gedung Jakarta namanya Pasar Glodok. Diskotek. Diskotik apa diskotek? Diskotik. Meninggal karena kobongan. Baru ketemu 8. Padahal panasnya besi saja meleleh. Kalau tubuh kan bisa jadi debu kayak dikremasi. Yo angel, mungkin diciduk, engko DNA-nya dicek. Ini DNA siapa? Terus kedekatan tidak bisa keakraban, tidak bisa dibeli. Ya, yang bisa dibeli itu friendliness atau berteman dengan baik atau friends obedience, teman yang setia. Ya. Kemudian yang terakhir hubungan seksual bisa dibeli sekarang. Pakai YouTube, pakai Facebook, pakai apa? Sekarang canggih-canggih para mucikari, tapi cinta tidak bisa dibeli. Nah, jadi mari kita punya pelajaran, jangan mendambakan keuangan yang banyak. Malah mungkin jadi ujian yang tidak bisa lulus. Banyak orang kaya yang akhirnya nggak lulus diuji dengan uang yang banyak. Kecuali yang di daerah sedang gede, wakaf ke masjid, nyembelih sapi, pokoknya macam-macam. Paling sepuh sekelas. Sepuhnya itu bukan kacek 3 tahun, Pak. Kaceknya puluhan tahun. Dia sudah dewasa tapi sekolah dokter. Ya diajak, oh mampu dong. Sekolah dokter ini berat kan gitu. Tapi dia tetap tekun. Nah, akhirnya menemukan cara pendekatan dengan pasien. Pasiennya paling akeh, paling laris dibanding yang muda-muda itu. Kenapa? Komunikasi. Ya kalau pasiennya sedih diajak nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi
geraknya sudah habis semua karena terkapar, dia yang joget nyanyi-nyanyi. Jadi itu cerita di film tapi bintang filmnya ini sangat menarik, bahkan sering dicalonkan untuk Nobel. Lah ini Pak, ada orang yang pengen bahagia korupsi Pak. Ini hakim namanya Mangapul. Mangapul berarti orang Batak ya. Jiwanya tidak tenang setelah menerima suap dari Ronald Tanur. Ronald Tanur ini membunuh tapi bebas Pak. Geger se Indonesia. Wong membunuh kok bebas. Kita yang noneh wingi. Nggih tambang ilegal bebas. Jadi akeh sing bebas saiki Pak. Jadi iki tukune triliun Pak. Total katanya entek 3 triliun keluarganya mengeluarkan uang untuk semuanya dari panitera, hakim, wis pokoknya. Tapi jaksa urung ono sing kecekel. Karena ketoke sing disasar keputusan berarti kan hakim. Jadi dia nangis, Pak. Lho kan wis telat. Memang telat itu ada di belakang. Gelo itu apa? Gelo itu apa, Pak? Menyesal. Hah? Menyesal itu di belakang. Ya kan? Kalau di depan namanya apa, Pak? Perencanaan. Teman saya sok guyon gitu. Ya memang sesal ya di belakang. Kalau di depan namanya perencanaan. Nah, kalau bahagia Pak ini yang terjadi. Tentram. Ya, itu akan memicu deretan ini. Zikirnya tambah banyak. Ya. Karena apa? Pasti ingat alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kados ngeten panjenengan maringi kula. Maringi awak sehat. Ya ana sing lara sesuai umur nggih. Sesuai umur kan ana B piro Pak? B4 atau B7 ya. Burem socane bengkek boyoke apa neh? Beser. Beser bola bali iki kan wong poso dingin ini bola bali. Ya, dan seterusnya lah. Tapi alhamdulillah anaknya do apik. Yang gitu. Oh, niku kebahagiaan yang lama. Enggak habis-habis ya. Kalau tadi yang saya sebut kan malah mati. Ninggone tingkat 8 gedung glodok gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Terus apalagi bersyukur tadi. Yaitu bagian dari bersyukur ya zikir ini alhamdulillah termasuk zikir kan. Nah, apa niku tulisannya? Ora milik. Nulis Jawa kan angel nih, Pak. Nek ditulis i milik ngono kan. Iki milik Mas, ora milikan. Ana wong sugih ning ndi wae biasa. Wah, itu kecil, belum sebanding dengan akhirat. Rasulullah ngendikan, celupkanlah jarimu ke lautan. Yang tinggal itulah dunia. Sisanya lautan itu akhirat. Nah, tapi kalau orang tidak thalabul ilmi kan, tidak pernah ngaji kan, wenceng Pak le dunia itu. Dunia pokoknya yang penting sebanding. Nah, sebanding ki piye? Ya salat walaupun ning omah, ning kantor. Nah, tapi nek wong ngerti akhirat ya golek masjid nggih. Bener mboten? Golek masjid. Karena masuk masjid bahagia. Alhamdulillah 17. Guru-guru wis 17. Gitu, jamaah kan entuk pinten? 27 derajat, ya kan? Pokoknya serba membahagiakan. Orang milik orang lain lah. Ini kan milik yang bener nih. Milik ini apa haknya orang lain. Nah iki yo ana sing milikan sampai termasuk istri, Pak. Lho istrinya kok cantik. Lah kok ngomentari bocah liwat kok. Wah, kowe enak tumpakane, Masya Allah. Geger, Pak. Lho iki dhek kuwi termasuk kelas tinggi, sering diundang tausiah. Omongannya keseletok ngono berarti kan melek deh. Gitu. Bagian apa terpuruk yang diperoleh? Terpuruk, Pak. Gak usah itu hal-hal seperti itu diungkapkan ya. Tidak baik.
karena bisa membunuh dirinya sendiri. Jadi hartanya banyak malah seneng infak, seneng sedekah, seneng wakaf. Tapi nek orang yang hanya membayangkan, oh enake wong kae duit ra ono serine kan muni ngono. Melu pilkada ya iso. Pilkada kudu nganu to, ana nganune. Nganune moga diterjemahkan. Sadar kalau semua situasi adalah ujian. Nah, itu. Kalau kita bahagia, tidak ada yang tidak ujian. Bahagia itu dalam situasi apapun bisa dibentuk kalau dia beriman. Karena rumusnya orang beriman adalah punya tameng yang hebat, 2. Yaitu kalau dikasih kebaikan syukur, kalau diuji yang musibah sabar, kan gitu. Dua-duanya dia tetap alhamdulillah. Nabi Ayub Pak sakitnya pirang tahun itu? 9 atau 8? 8 tahun ya. Sama ya Allah, apapun yang Engkau berikan alhamdulillah. Iso ngono ora? Nek untuk sakit. Ya toh? Nah, kita harus bisa seperti itu. Kemudian ridho, takdir apapun ya Allah aku ridho. Nah, itu saya mengenal ustadz di kampung sana, di desa namanya Wanadadi, rumusnya itu terus. Sama doa yang pernah saya tayangkan di sini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Itu usianya waktu dipundhut oleh Allah itu 111 kalau nggak salah. Dan ketika 95 lebih ketemu saya, karena saya itu sibuk, jarang ketemu beliau, itu jalannya tegak Pak. Kan orang sepuh sok-sok jalannya membungkuk gitu. Kena apa? Osteoporosis. Nah, supaya nggak kena osteoporosis, apa rumusnya Pak? Ini mencong sidik tapi tetap kesehatan. Kenapa? Unjuk susu Pak. Jangan sampai anak sehat itu. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Nah, itu yang hanya minum susu anak itu. Ayahnya nggak mau lagi, apalagi neneknya. Minum terus Pak, tiap hari. Saya pernah agak lama kosong, kena dampak Pak. Tapi nggak perlu saya ceritakan di sini ya. Nah, jadi ridho. Ridho itu sanes ikhlas Pak. Harus dibedakan. Kalau ikhlas bahasa Indonesia ya sama seperti ridho. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Beribadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Ridho itu senang, rela hati. Dah, siapa meninggal, anaknya meninggal ya sudah, itu karena qadarullah, takdir. Dicari apa? Keuntungannya, jangan dicari kerugiannya. Dan jangan mendengar kanan kiri. Iku pancen diuji sik ngono iku menawa akeh dosane lah. Sering kan gitu masyarakat ya. Wah, iku sakite kok sampai nemen. Dosane apa mbiyen? Lho nek ngitung ngono Pak, koruptor do lara kabeh, Pak. Ora usah dihukum, sesuk do lara. Wis larane berat-berat. Nggih mboten? Maling sing kelas apa do lara kabeh. Enggak, bukan, itu ujian masing-masing ya. Baik. Terakhir bisa ikhlas lillahi ta'ala. Nah, mari kita lihat dulu, kan kita baru silaturahim yang studi atau yang dikaji di sini, bagaimana kaitannya dengan bahagia. Jadi itu sesaat ya, mesem, piar, itu bahagia Pak. Apa salaman, itu selain bahagia diampuni dosanya sampai berpisah, ya kan? Sekarang mari kita lihat di kedokteran itu ternyata bahagia ada zat kimianya yang keluar dari hormon namanya endorfin, ya, singkatan dari endogen morfin. Di tubuh kita itu lengkap memang bisa punya morfin.
tapi morfin produksi sendiri. Ya. Nah, itu karena dari dalam namanya endogen morfin, disingkat endorfin. Nah, itu. Ini di bawah otak ini kecil, Pak. Tapi dia ya ini kalau mau lihat besarnya dibanding orangnya. Nah, ini orangnya kan saya tutupi ini karena kedokteran tuh nggak ada sarunya, Pak. Jadi kalau mengajar ya ini nggak ditutupi, Pak. Tapi kalau di masjid ya tutupi. Nah, terus ini kecil ini komando dari seluruh hormon-hormon di dalam tubuh. Tapi yang mandiri tidak kontak dengan organ lain supaya mengeluarkan hormon gitu ya. Dia komando misalnya hormon pertumbuhan, dia memicu ini tiroid untuk memproduksi hormon pertumbuhan. Atau ke indung telur punyanya ibu dipicu oleh hormon itu terus mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron sehingga ibu bisa yang masih belum habis bisa menstruasi ya kan, bisa garap sari bahasa Jawanya. Memicu ke organnya bapak-bapak, di situ memunculkan hormon laki-laki atau androgen dan mengeluarkan itu spermatozoa ya. Di dalam sperma itu kan ada spermatozoa kecil-kecil kayak kecambah gitu ya. Nah itu. Nah tapi yang endorfin ini mandiri, di situ aja keluarnya kalau terasa senang dan bahagia. Nah ini Pak endorfin. Dulu sudah pernah sedikit saya singgung, silaturahmi menyebabkan bahagia. Nah ini lebih dalam lagi. Makanya saya halo-halo ibu, kalau mau deket surga ke sini Bu, karena nanti kita pelajari perannya ibu ya di dalam rumah tangga. Nah ini tadi di produksi sudah sering disebut di Indonesia hormon bahagia. Hormon bahagia itu ada banyak, ada alfa, beta dan seterusnya. Yang ditengarai lebih kuat adalah beta. Kemudian dibantu dopamin, dibantu serotonin, dibantu oksitosin. Rumit Pak, makanya manusia itu diciptakan Allah fi ahsani takwim. Ora ono ning nggone binatang iki, Pak. Binatang sedelo tok. Makanya sapi itu ada masa birahinya. Udah selesai. Ya, manusia tidak, Pak. Itu dicampur cinta tadi. Sapi selesai ora ono hubungan. Iya ndak? Ndak ada cinta. Ada cinta sapi dengan sapi? Ndak ada. Ya sudah kebutuhan, ya. Kalau manusia ndak. Ini yang mengendalikan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya apa yang bisa mengeluarkan ini? Nah, yang membahagiakan yaitu itu yang nyeri dan stres itu ya dia juga yang ngatur. Kalau enggak stres ininya tinggi ya, kalau stres berkurang berarti ya. Nyeri dia tinggi kadarnya. Kemudian juga mood, nah ini yang menyebabkan bahagia itu, senang, perasaan senang. Senang kalau terus-menerus namanya bahagia. Endorfin ditingkatkan dengan cara apa? Yang paling gampang-gampangan makan makanan kesukaan. Nah, itu. Wah, bahagia. Pengen sate. Ketemu sate di dahan bahagia keluar, hormon itu keluar ya. Momen yang membahagiakan. Apa itu? Idul Fitri nanti ya. Anak-anak pulang. Nah, itu membahagiakan. Itu sekedar di luarnya, nanti dalamnya kita lihat. Terus menerima kabar gembira. Membuka HP kok innalillah zaman Covid, Pak. Do stres, Pak. Maca innalillah wis stres. Iki sapa meneh? Di Kudus malah ora maca HP tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sepuh. Sing ngumumke sepuh. Innalillahi. Iki mesti Covid iki. Kudus, Jepara, Demak, wah waktu itu luar biasa. Ya. Nah, itu tidak menggembirakan. Itu berarti endorfinnya kurang.
Makanya ada yang nyarankan yang diisolasi dulu senam apa itu dalam rangka meningkatkan ini. Saling gojekan karo kancane ya. Jadi itu kimiawi, Pak. Jadi tubuh kita itu penuh zat kimia, tapi aman untuk tubuh. Kalau yang dari pasar ya mungkin membahayakan. Jadi dia bisa membentuk, kalau bahasa Jawa Inggris ini ya, in the mood kan orang-orang ini Inggris. In the mood ini wah lagi seneng-senenge, bahagia. Yuk lunga ora sih aku ora in the mood. Nah, berarti dia sedang lesu ya. Lebih rinci lagi, feel better and put you in a positive state of mind. Nah, itu bahagia. Jadi rasanya itu tidak bisa digambarkan kan, pokoknya feel better, lebih baik rasanya dan apa state of mind-nya, otaknya dalam keadaan atau mentalnya dalam keadaan yang sangat positif ya. Nah, ini dikeluarkan tadi yang disebut tadi. Kemudian olahraga bisa, Pak. Di sini yang sepuh-sepuh olahraganya apa? Hah? Jalan. Nah, itu kalau bareng-bareng kan malah tambah bahagia itu. Karena saling info. Nah, wah, Israel iki pancen biadab. Sekolah dibom. Meh, hari ini kan berlaku ya. Sebelum itu udah wis kaya wong kemaruk rumah sakit dibom, sekolah dibom, pasjan. Nah, hari ini berlaku ya. Tapi kami di masjid komplek tetap kunut nazilah. Karena apa? Mungkin dihapusi loh. Ngenane kan senjata-senjata ya dihapusin nih karo Israel. Ya kan? Nah, ini apa? Jalan tapi ini ada powernya, Pak. Nah, mungkin 2 langkah 1 napas itu untuk power itu, ya. Itu membuat bahagia. Renang. Pasti cerita itu orang renang. Alhamdulillah Pak, kula tasih saged 50 meter. Nah, gitu kan. Kebahagiaannya di-share ke orang lain. Hiking, naik gunung, bahagia. Nanti kalau sudah sampai puncak, Pak, sorak-sorak. Wah, alhamdulillah. Sing Islam. Nek sing anu ya mung sorak-sorak tok. Sing Islam mesti alhamdulillah. Terus dancing atau senam. Dancing ampun nggih. Dancing itu biasanya pesertanya lanang wedok. Tapi ada yang hobi, Pak. Sampai umur 70 dancing aja senengane. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Mendengarkan musik. Nah, ini Pak hobi. Nah, ini bisa diganti. Caranya bagaimana? Nanti kita ikut yang di belakang ya. Jadi bisa diganti. Ini semua dioper ke yang lain. Yang bersifat murah meriah. Di rumah aja bisa bahagia. Enggak perlu tertipu dengan ucapan healing. Adik-adik dengar healing? Apa itu healing? Hah? Nah, itu nanti kita bahas di sini. Nah, ini jadi tersenyum, tertawa. Makanya ada terapi tertawa kan? Ujuk-ujuk kon tertawa dewi-dewi. Pernah enggak mendengar ya? Nah, itu malah bingung itu. Orang pengen tertawa kon tertawa. Terus sampai ngakak-ngakak. Ya, hubungan yang membahagiakan. Nah, inilah maka saya undang ibu ke depan ya. Membahagiakan di rumah tangga. Itu sumber kebahagiaan tidak habis-habis. Ya. Yang ngendikan bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat ya. Tertawa sambil jabat tangan. Jadi lengkap. Tapi laki-laki dengan laki-laki. Kemudian akupunktur ternyata bisa. Kemudian pijat bisa. Nah, ini dulu sudah saya tayangkan, tersenyum karena di depan saudaranya adalah sedekah ya. Jadi jangan merengut karena ngirit. Kalau tersenyum cuma 2 otot kanan kiri, kalau merengut berapa? 13 otot ya. Wah, makanya wonge mesti enggak piar gitu loh. Apa namanya itu? Jadi mukanya enggak enak dipandang lah. Tapi kalau orang sering tersenyum, mesem, Pak Harto kita lihat ya sampai usia berapa itu? 70 ya.
mesem, the smiling general, jenderal yang tersenyum. Jadi pimpinan tuh tersenyum aja, mantuk-mantuk, tersenyum. Ora ketok nesune, ngerti-ngerti ana tembak-tembakan Petrus. Iya dah. Oh, orang enggak tahu Pak Harto itu di dalam pikirannya canggih, tapi mukanya saya mesem-mesem ya. Petrus terus wedi kabeh, wis ora ana sing dadi gali. Nah, terus ini agamanya. Mudah-mudahan 10 menit bisa karena sudah pada hafal. Batas umur 60-70. Berarti yang sudah 60 persiapan lebih kenceng dari 50. Untuk apa? Untuk mati. Ya. Karena ada yang tidak tahu menahu, tahu-tahu mati. Banyak enggak? Banyak tuh. Burung direncana-rencana, malah saya punya senior sepuh itu merencanakan membuat hotel di Bali. Oh, coba para hebat. Berarti uangnya banyak kan? Tapi rencana itu tinggal rencana. Allah mengendaki beliau dipanggil, lebih disayang daripada bangun hotel di Bali. Nah, kalau tahu keluarganya, alhamdulillah apa sedih? Alhamdulillah. Tapi jangan alhamdulillah karena wah, bapak aku kaya raya, sebentar lagi aku ikut kaya raya karena warisannya. Wah, tidak boleh. Tidak boleh itu. Akhirnya ribut ya. Jadi umur 60-70. Nah, ini supaya kita kalau suka ayyub satolahu fi rizkihi, ditambah rizkinya, ayyusya'a bi atharihi falyasil rahimahu. Kalau seneng dua hal, apa? Ditambah umurnya, ditambah rezekinya atau tambah umurnya, silaturahim. Ya, datangi saudara. Nomor satu saudara dulu. Ya. Teman-teman banyak yang ubyang-ubyung ke temannya sendiri. Tapi saudaranya belum tentu dikunjungi, ya. Saudara dulu. Ya. Kemudian nah ini bagian menurut Al-Quran atau menurut Islam. Bahasanya apa? Tuba. Ya, jadi orang yang beramal saleh, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ya. Jadi ini pokoknya rumusnya iman amal soleh itu mendapatkan kebahagiaan. Ya, lu kok bisa? Nanti kita urus di belakang. Ini masih apa istilah teori besarnya dari Allah. Nah, ada juga perintah. Tibtum, kalau tadi kebahagiaan buatmu, sekarang malah penjaga surga mengatakan tibtum, berbahagialah kamu, fadkhuluha kholidin, masuklah ke surga dalam keabadian ya, selama-lamanya. Jadi enggak terbatas ya. Di ayat lain tidak terputus kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi ini tibtum. Jadi berarti kalau mau bahagia yang hakiki adalah masuk surga. Pak Bu? Bu? Lah berarti apa? Usaha, menyiapkan diri. Ini tujuan lebih besar dari yang lain ini, ya. Tapi banyak orang tertipu di dunia ini. Usaha rumah, kredit. Belum lunas dipanggil Allah. Keturunnya bingung, kan? Wah, piye iki? Jumlahnya akeh. Rundingan. Keluarga rundingan. Gak cukup iki. Ya wis ana sing berkorban, jualan tanah, jualan ini. Ya, kan enggak tahu perencanaan itu di depan untuk membuat rumah yang besar untuk kos-kosan misalnya. Ya kan? Bukan untuk mau bikin istana sendiri, belum kelasnya, ini bikin kos-kosan. Tapi di perjalanannya tiba-tiba Allah ngersake kondur. Nah, ya sudah, akhirnya meninggalkan hutan. Macan meninggalkan belang,
Gajah meninggalkan gading, manusia masalah. Meninggalkan masalah. Naudzubillahi, kalau bisa itu husnul khotimah paket komplit. Gimana itu maksudnya? Dipanggil waktu nazak atau waktu sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lu itu angel loh Pak. Nazak atau sakaratul maut itu berat, itu menyakitkan. Kok iso ngomong alhamdulillah. Ini kan wis top-tope manusia. Mudah-mudahan di sini semua begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya Said. Padahal orang Islam sudah enggak senang menamai orang Said. Said itu bahagia. Wong Jawa muni bagio. Tambahi su bagio. Ada Pak Subagio hadir? Hadir. Hadir ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini orang yang berbahagia wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Jadi kalau mau bahagia itu puncaknya di situ Pak, enggak ada lain. Dia di surga, bukan yang lain. Banyak orang tidak ngejar surga, ngejarnya yang kecil-kecil. Ya, sampai bertengkar, sampai ini itu. Surga, Pak. Karena surga itu dimulai dengan ridhonya Allah. Berarti kita cari seluruh amalan yang diridhoi Allah. Sehingga nanti hisabnya dipercepat, dipermudah. Lalu saya pernah dites Pak. Tahun berapa itu? Suruh berangkat ke Jakarta. Sambil ada pesan. Maaf Pak Dr. Mas Ivan, tidak ada anggarannya. Karena ini bersifat mendadak, ada telepon dari kementerian, Pak Dokter harus ke Jakarta untuk dites. Dites, saya sudah banyak tes, sudah sekolah macam-macam, kok masih dites ya? Pokoknya tenang, ini kebahagiaan, mau diberi jabatan. Oh, saya? Apa bisa ya? Karena beda dengan yang biasa, laboratorium kan jelimet-jelimet kecil-kecil. Bisa, sudah dirapatkan Pak Masukan bisa. Berangkat ke Jakarta, tapi biaya sendiri. Ya wis tak lakoni. Ndelalah punya Moro Sepuh ya perhatian. Waktu itu kan masih di Semarang. Jadi bojomu mari Jakarta. Tak songoni sithik iki. Itu bahagianya punya mertua yang ingin masuk surga. Panjenengan termasuk gitu ndak? Ayo nyangoni mantu. Tapi sing ora mampu, nek sing mampu malah jenengan disangoni, genten ya toh. Tapi aja ngarep-arep lho ya. Sangu kok dari mantu diarep-arep, jangan ya. Nanti malah menyesal. Baik, ini suidu. Berikutnya fauzan azima. Ya. Keberuntungan yang besar. Ya. Fauzan wis faza tambahi fauzan. Iki ora ana neh sing jenenge fauzan. Padahal biyen zamanku ku akeh. Said ya akeh, fauzan ya akeh. Saiki apa? Jackson. Tommy. Malah kaya sinetron Farel. Tak takoni bapake, mbok jenengno Farel. Anu Pak Rumin seneng nonton sinetrone Farel. Aduh lagi anakmu kok dadi apa? Wallahu alam, guyon karena sedulur ya. Jadi ini sering dibaca imam nih, khotbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Berarti kuncinya siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan keberuntungan yang nyata dan besar. Ya, kuncinya apa? Allah dan Rasul, jangan yang lain ya. Nah, ini nanti penjenengan buka saja ini cepat-cepat karena waktunya pendek, materinya puncak ini materi puncak. Ini ada surat yang dibaca takziah.
oleh entah mudin, entah sambutan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, inilah yang harus kita cari. Siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang mendapatkan keberuntungan. Enggak ada yang lain itu. Keberuntungan tuh nanti larinya ke bahagia. Tadi su'idu sama tuba sama tibetum ya. 3 kata, su kata itu ya. 3 kata bukan su kata ya, 3 kata. Ya. Nah, di lain tempat lagi banyak itu tentang faz ya. Nah, ini faizun dari karena ini orang banyak ya. Ini faizun. Jenenge faizun nonton mboten? Ora ana meneh. Itu akeh sing wis ora ana saiki ya. Punah. Sudah punah. Aku duwe kanca faizun, Pak, sekarang di Kediri. Nyambung terus silaturahimnya. Nah, kadang-kadang ngirim sing gawat-gawat pagar misterius semua aku dikirimi Kang Faizun. Ketoke memang iki produk bahaya iki. Ya wis, matur nuwun kirimane, terus saya kirimi yang lain. Nanti saya kirimi bahagia. Ya. Karena saya punya videonya. Kemudian nah, sekarang ini tadi sudah saya terangkan di depan. Nah, sekarang kita jangan tertipu ikut orang banyak. Nah, kan akeh sing membuat kita itu didorong-dorong supaya bahagia. Tapi menurut orang banyak itu enggak benar. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti orang banyak ya, muakeh sing melu-melu ae, jangan. Di dunia ini ya, man fil ardi, semua orang di dunia ini. Yudhilluka an sabilillah, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Ya. Jadi mari, karena mereka hanya berdasarkan iladon, jadi hanya duga-duga. Contoh, maaf ini jangan membuat tersinggung ya. Ini hanya contoh saja. Karena saya tidak melakukan. Saya tanya teman, sahabat, kowe iki wong tuamu sedo, kok brobas-brobos ping 7, karepmu piye? Ini kan teman kan bisa fair, Pak ya. Orang su lah. Aku ora ngerti, lah kok lakoni. Wis ana sing ngongkon. Lah sing ngongkon sapa? Jadi kan akhirnya gojekan terus ya. Itu. Jadi karena kalau teman itu bisa. Kalau enggak teman, Pak, wah ini mau merusak keutuhan masyarakat. Ini mau memecah belah ini. Mas Rifan ini. Enggak, ini logika. Kalau enggak ada yang nuntun, terus kita manut siapa? Maka tadi disyaratkan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima ya. Jadi kalau mbok tanya ngono, misalnya sing ngomong, "Kok brobosan ya?" Maksudnya pripun? Brobos niku. Lah kula nggih mboten ngertos, kula mung tradisi ya. Terus pripun? Takon sinten malih? Kan ngono. Dadi fair ya. Jadi kita orang Jawa itu ya Jawa, tapi harus juga IQ-nya ditingkatkan. Kan rata-rata Indonesia 78,49, masih jauh dari normal ya. Mari kita kontemplasi ya, memikirkan diri, al-tafakur ya. Nah, jadi jangan marah. Makanya saya dahului dulu, jangan marah nggih. Kalau masih ada yang ngelakoni ya. Harus menanyakan. Saya dulu bapak saya meninggal, ana sing matur, "Mas, kangge tumbas kembang." Nah, kan saya yang mengatur semua keuangan. Bapak itu hebat sekali. Ditinggali, Pak. Jadi enggak boleh pakai uang saya. Iki ceklen, engko nek ana uborampe aku mati, iki kanggo beresi aku. Jadi utang enggak ada, malah yang utang ada enggak bayar dan ninggali saya untuk proses pemakaman. Luar biasa. Ini harus kita contoh ya. Jangan sampai tadi yang di depan meninggal utangnya mil-milan. Bahaya.
Nah, saya balik tanya, kembangi kangge napa? Anu ku lho Mas, lho semua sak kampung tuh kalau manggil saya Mas, Masya Allah ya. Karena namanya anu Mas niku kangge diplengkongke teng gone krendo. Oh ngono. Lah nek umpama ora usah nggo kembang entuk ora? Nggih duka kula kene iki mung kandhane wong. Nek ngono jenengan ya ora duwe dasar to. Umpama ora nganggo ora apa-apa ya. Nggih, kadose nggih mboten menapa. Ya wis ora usah nggo kembang aku. Engko disedekahke wae ya. Jadi alhamdulillah aman ya kan. Jadi jangan ikut orang banyak, nanti disesatkan. Yang menghentikan Allah. Ini contohnya, dulu namanya zina, sekarang namanya selingkuh. Ya toh? Malah ada sampai setia, itu ada singkatannya, saya baru tahu. Adik-adik ini dicatat ya, singkatannya setia. Setiap tikungan ada katanya. Loh, ini malah repot nih. Maksudnya simpenannya di setiap tikungan. Iki ngawur iki. Jenengan kok ngajari kula ngoten. Loh, Bang, ya ini masih agak kacek sithik kan ngundangi Bang. Bang biar jenengan sebagai mubalik yang ngerti toh singkatan-singkatan yang aneh-aneh itu ya. Nah ini selingkuh padahal itu zina toh. Zina dan zina muhsan. Zina muhsan itu apa? Dirajam. Alhamdulillahi min dzalik ya. Medeni ra. Tapi dimudahkan ya. Terus dulu langsung di tempat saya ada ukara yang sangat keras itu ya. Saya tidak perlu sebut di sini, tidak enak ya. Indonesia kan pelacur. Diganti, Pak. Di modern ini istilahnya diganti, pekerja seks komersial. Coba. Lu pekerja lu Pak. Hah? Bahaya ini. Kan saya wong ora apa-apa, aku pekerja. Bahaya. Ini kan tolan banyak, Pak. Yudilluka an sabilillah, ya. Di kelirukan, disesatkan. Nah, ini adik-adik yang cakep-cakep ini dan mengendalikan rekaman kok mung loro tok. Kudune engko sesuk bulan depan 10 ya. Itu ketok rame generasi muda dijaki ya. Loh nek jenengan ngejak wonge gelem pahalanya double. Satu untuk dirinya, pahalanya yang diajak untuk dirimu. Berarti apa? Double ya. Semangat ya. Nah. Ini bersenang-senang, boros uang, pulangnya bawa oleh-oleh yang macam-macam, duit nyantek, disebut healing. Menyesatkan ya. Ibu-ibu ini banyak yang tersesat. Kayak apa? Healing. Loh healing itu apa artinya? Enggak pernah tanya sih. Ya kan? Tadi kan ada masalah yang besar juga enggak tanya. Tanya, healing itu apa? Healing itu penyembuhan. Berarti panjenengan bar loro ya. Jenengan jawab ngono. Hah? Kayak healing. Loh, kapan lorone? Loro apa kan ngono takone ya. Healing kok ini. Nah, padahal ini disesatkan ya. Kuliner. Padahal kebanyakan kuliner bahaya. Bahaya betul. Oh, wong Jawa Timur rak bahaya tah. Kolesterol, gula, macam-macam ya. Dugem, nah, kemarin malah enggak dugem, siang kebakarannya siang. Jadi apa? Enggak dugem dunia gemerlapan. Jadi sing elek-elek digawe apik, Pak. Nah, berarti kan ilmu setan. Setan itu membuat sesuatu menjadi indah. Akhirnya pada ngikuti. Nah, jadi penyesatan ini mari kita tolak supaya kita bahagia selama-lamanya. Caranya ini caranya. Tadi kan serba duniawi, ya. Berarti di sini kan ada orang tanya sama saya, Pak sekarang Pak kebahagiaan itu sudah sirna semua, hapus semua. Loh kenapa toh Pak? Barang-barang mahal, gajinya nggak cukup, kita menderita betul Pak. Jadi Bapak mengajarkan bahagia, saya senang, tapi saya sudah tidak bahagia katanya. Loh, gimana caranya Pak? Nah ini kita urut ya.
Bahagia tadi asalnya dari apa? Penyebabnya apa? Kesenangan, ya. Bisa barang, bisa manusia, bisa kemewahan, bisa kepemilikan, tapi itu yang bersifat apa? Sementara. Nah, diubah oleh Allah suruh iman takwa. Fokusnya memang kurang ya, enggak apa-apa ya. Masih kelihatan ya. Dengan iman takwa kita ubah, Pak. Contohnya gini. Tidur subuh. Jadi Allahu Akbar. Itu kalau ngeringkel kan enak, Pak. Enak fisik ya. Enak badan, enak perasaan. Tapi dia lupa bahwa betapa hebatnya subuhan. Kalau diterangkan dari wudu, ya, wudu itu kalau sempurna terus berdoa, Allah memberi kita kewenangan atau hak masuk surga dari 8 pintu yang disediakan. Jadi jangan lupa berdoa. Wudu sempurna, sempurna gimana nanti sesi lain karena sudah tinggal 10 menit. Ya kan? Wudu sempurna terus berdoa. Doanya gimana, Dek? Habis wudu. Belum sampai bukunya. Buku yang di sekolah itu LKR apa itu? Belum sampai ya. Nah, gimana kalau Bapak? Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Itu doa yang dahsyat itu ya, bagus sekali. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bertobat dan termasuk golongan orang-orang yang soleh, ya. Nanti belajar ya, Dek. Di perpustakaan banyak bukunya ya. Nah, nanti cari. Terus dihafalkan. Maksudnya dihafalkan itu praktek. Habis wudu dicoba ngapalkan, nanti lama-lama sudah beres, ya. Nah, ini diubah semua itu. Tadi yang menyenangkan, kemudian swimming, senang, jalan cepat dan lain-lain diubah semua menjadi subuh berjamaah coba. Oh, bahagianya bukan main tuh. Karena apa? Fadilahnya dari wudu sampai sana itu apa saja ada itu, masya Allah ya. Jalan dari rumah ke masjid, 1 pengampunan dosa, 2 peningkatan derajat. Ya, nggak usah ke dukun lah, pokoknya ini jamaah saja itu sudah derajatnya naik. Ya, yang dilewati itu heran. Kok gelem ya jam 4 ngene nang masjid. Ana sing nginceng sapa iki? Serak sandale. Ya, terus nanti masuk masjid doa lagi. Allah maftah. Allah maftah. Nah, ada doanya. Keluar ada doanya lagi. Ya, masya Allah. Sholat sunnah bisa bermacam-macam. Sholat tahiyat masjid, sholat qobliyah yang lebih utama dari dunia seisinya. Rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu kan bahagia semua itu dan tidak hilang-hilang. Kalau jajan selesai enak bayar sing senep gitu. Karena larang. Tarifnya larang dan seterusnya. Tapi ini enggak hilang-hilang. Terus berarti apa? Ngubah mindset. Kalau ini mindset healing, ya kan? Seneng. Ini diubah di rumah zikir. Uangnya enggak habis, dapatnya pahala luar biasa. Alhamdulillah saja itu tamlaul mizan. Menambah beratnya timbangan pahala. Masya Allah. Makanya sering-seringlah alhamdulillah. Enggak usah bunyi, enggak apa-apa. Bisik-bisik. Alhamdulillah ya Allah. Nek mate kopi iki ya Allah. Ngene kok bendina digaweke bojoku, Masya Allah. Ini ndak ada duanya ini. Ya Allah. Muga-muga mangke sareng-sareng saged ketemu teng swarga. Amin. Gitu ya. Itu bahagia yang utama ya. Nah, berarti kuncinya di mana? Rasulullah, Allah dan Rasulullah supaya kita itu ridho, dituntun apa saja ridho. Mari kita lihat. Tadi kan ini
ya kan? Diganti. Digantinya apa? Ya ininya diubah. Oh, entak ke duit rasa. Musoda kowe seminggu ora kenal. Paling ya 150 ya kan? Lah kok healing piro jajal? Ring nggone Jogja 3 hari berapa, Bu? Jutaan itu ya. Karena ada panitianya, nyewa bis, ya kan? Burung sangune. Bab nek lunga rada suwe kan mesti takoni, "Oleh ndi kan?" Jajal wani, ibu-ibu berani coba, Bu. Healing, pulang tangan kosong, berani enggak kira-kira? Dicoba. Ndi oleh Ibu? Lho kan healing kok oleh-oleh. Ora usah oleh-oleh. Wong healing kok. Nah, ya. Jadi musik diganti murotal, healing diganti ziarah. Ziarah dalam negeri dan luar negeri. Yang paling hebat ya luar negeri kemana? Haji atau umroh. Kemudian kulineran. Nah, mengikuti kajian. Kajian itu dekat ke surga, ya kan? Kalau makan tidak terkendali nanti namanya albarodah, sumber penyakit, ya. Kemudian nah ini terakhir. Pak nglonjok jam 6 pareng. Karek loro hadise. Ya. Loro tok Rasulullah menyinggung bahagia di 2 riwayat. Arbaun minas sa'adah. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, almar'atus sholihah. Nah, makanya saya, halo Bu, masuk sini Bu, dekat surga Bu. Ini almar'atus sholihah. Karena almar'atus sholihah ketemu terus. Kecuali yang boro di Kalimantan, ya kan? Boro di Jakarta. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk yang golongan boro-boro. Ada nanti dalilnya. Ya, boro itu rezekinya tidak di negerinya, tapi di negeri lain. Kan berarti jarang ketemu istri. Tapi saya punya paman tuh canggih. Kalau ketemu istri itu liburnya Ramadan sampai Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tinggal lagi, langsung hamil lagi itu. Masya Allah. Anaknya banyak tapi bener kabeh. Ya karena dua-duanya soleh dan solihah. Yang bulik saya cuma dodol di pasar. Ya, tapi anaknya ini sarjananya banyak dan bener semua. Untuk bojo ya bener, Masya Allah ya. Itu jarang loh ya. Banyak kan ada errornya. Untuk bojo beger rame-rame di resepsinya. 2 tahun terus pisah. Saat kita bakeh karena diracun karo artis-artis itu. Ya, pisah malah seneng ngekek-ngekek. Cari lagi toh. Ini repot. Perayaannya, resepsinya lebih dari yang pertama coba. Ini kan tambah akeh. Dulu zaman saya kecil, kawin kedua itu diumpet-umpetke. Karena isin gagal. Iku her berarti nek ujian. Ya toh? Her toh? Iya, lo kok malah seneng. Iki generasi kita agak bahaya iki. Nomor 1, petanda atau kunci kebahagiaan itu wanita yang solihah. Yang kedua, al-maskanul wasi', rumah yang longgar. Saya nggak bilang besar ya. Wasi' itu luas. Luas itu bisa di sini, ya kan? Rumahnya RSS tapi di sininya longgar. Ya alhamdulillah tok sini. Tapi kalau rumahnya besar, di sininya nggak longgar, kurang aja direhab terus, rehab nih. Barbar rehab ya. Kemudian apalagi al-jarus solih, lah ini di sini nih cocoknya tetangga yang soleh. Berikutnya apa? Al-markabul hani, kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik bagaimana? Apakah mewah? Enggak. Yang penting kata Rasulullah, kalau rombongan enggak ketinggalan. Ya Pak. Berarti jangan beli yang mogokan. Nanti ketinggalan. Ya. Ya bekas tapi second tangan pertama. Lumayan ya. Jadi masih kenceng ya. Enggak perlu mewah. Nah, itu 4 tanda ya Pak. Lah sebaliknya tanda orang yang celaka ini terutama ditujukan pada para suami ini ya.
Bisa juga istri. Wa arbaun minas sako. Nomor 1 al jarusu, duwe tetangga tapi elek. Manasi mobile iku diesel. Dibanterke disuwekke. Nah, ben keluke ning dindi. Wow. Wah payah iki. Kandhani sepisan ra kena, akhirnya Pak RT turun tangan. Repot ini ya. Al jarusuk ini masalah. Ketemu liyane do ngluri, monggo Pak, saking pundi mau tidak pundi. Iki ya menteleng ae. Cukup sekali, mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan berhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau